Mia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Dia menyipitkan mata, melihat jam di ponsel, masih pukul 3 pagi. Mia berjingkat dari kasur. Dia mendekatkan wajah ke jendela, menyibak gorden, lalu mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Yang barusan itu suara makhluk halus atau manusia berkulit halus alias si Indri. Tetapi karena Mia kebelet pipis, dia tetap membuka pintu dan keluar dari kamar. Mia terkejut saat menemukan sesuatu berada di depan pintu kamar, sepotong roti dan kopi dalam gelas cup yang masih panas. Mia langsung menatap ke bawah, dilihatnya punggung seseorang sama sekali tidak bolong, sedang berjongkok di bawah sana, tengah makan sesuatu. "Mas," teriak Mia. Cowok itu lantas menoleh terkejut. "Tunggu ya." Mia tersenyum dan berlari ke kamar mandi karena tak tahan lagi menahan pipis. Setelahnya, dia masuk kamar, mengambil tikar gulung bergambar Upin Ipin. Dia menuruni tangga dan menyamperi seseorang yang berada di halaman. "Pikniknya malam-malam, Mas?" tanyanya sembari menggelar tikar. Disuruhnya lelaki itu agar berpindah duduk di sana. Mia kembali lagi berjalan ke lantai 2, mengambil satu cup kopi dan sepotong roti yang tadi ditaruh pria itu begitu saja. Aku nggak ngerti apa motivasi Mas Erlan naruh kopi panas di depan kamarku tanpa bangunin aku. Besok pagi udah jadi es kopi kali, Mas. Erlan cuma tersenyum mendengar serentetan kalimat Mia. Dia duduk di sebelah Erlang. Oh iya, senyuman itu masih mengesankan seperti biasa. "Hehe, saya lapar malam-malam. Terus jalan ke Alfa buat beli kopi sama roti," jelasnya. Kirain salah kamar, jadi memang benar buat Mia ya, Mas? Erlang mengangguk. Saya takut Mia lapar malam-malam, soalnya sejak tadi saya belum lihat Mia. Mia baik-baik aja, kok bisa nyasar? Iya, Mas. Pas Mia mau balik, ada tawuran, terus asal naik aja ke bis. Untung selamat ya, Mia. Iya, Mas, telat sebentar aja, bisa-bisa kena tebas parang ini kepala. Serius? Mia meringis, dia memang berlebihan, sengaja biar ceritanya jadi dramatis. Mana aku sempat nyusruk, jidatnya kejedot nih, ditunjuknya bagian pelipis yang sudah dia plester sendiri. Erlan terkekeh. Kelihatan pula gambar lumba-lumbanya, gerutunya diri. Kenapa, Mia? Mia nyengir. Enggak, Mas. Untung aja ada yang nolongin. Mas-mas tampan ya? Ibu-ibu, potong Mia sewot. Banyak mas-mas habis pulang futsal, tapi pada pura-pura nggak lihat ada cewek jatuh ngejungkel di depan mata mereka. Sedih nggak sih? Erlan tertawa lirih. Kenapa, Mas? Malah diketawain. Cowok itu menyelesaikan tawa kecilnya, baru menjawab, enggak Mia, cuma nyimak cerita kamu nyasar aja kok, kedengaran seru. Mia ikut terkekeh. Untung ibu-ibunya baik, sampai di terminal Kalideres aku diantar ke pos polisi. Syukurlah, untung gak ketemu orang jahat. Bisa-bisa Mia dikirim ke luar negeri. Mia bergidik ngeri membayangkan ucapan Erlang. Bisa-bisa dia dijual atau diambil ginjalnya. Nauzubillah. Berita-berita kriminal semacam itu bikin orang yang baik betulan jadi terkesan mencurigakan. Beruntung Mia dipertemukan dengan ibu-ibu yang bersikap wajar dan normal, yang tidak punya kecenderungan berbuat kriminal. Mia menggigit rotinya dan Erlang menyesap kopi. Keduanya masih duduk di atas tikar. Langit terambulan, lampu-lampu dari jalan dan rumah tetangga juga menyorot temaram hingga halaman kontrakan. Meski pukul 3 dini hari, sesungguhnya suasana sama sekali tidak dingin. Dini hari ini, untuk pertama kalinya, Erlang bercerita panjang lebar.
adalah kisah tentang Erlangga Restu beberapa tahun lalu. Erlang yang masih remaja dan duduk di bangku SMA. Dia siswa yang aktif di beberapa kegiatan seperti basket dan paskibra. Erlang adalah gambaran siswa tampan yang jadi idola siswa-siswa perempuan dan kesayangan para guru. Selain prestasinya, dia juga ramah dan murah senyum. Saat itu Erlang duduk di kelas 2 SMA dan ada banyak siswa perempuan yang terang-terangan menyukainya, seperti rahasia umum. Tetapi penyebab trauma terbesarnya ialah seorang kakak kelas, sebut saja namanya Anggrek. Kakak kelas ini yang paling meresahkan. Dia seperti penguntit yang tahu segala hal tentang Erlang. Suatu hari, tiba-tiba Anggrek mengajak Erlang bertemu di lapangan basket sepulang sekolah. Erlang yang memang terkenal baik hati dan ramah pun menyanggupi. Tanpa disangka, sang kakak kelas memberikan sebuah kado. "Apa ini?" tanya Erlang. "Kado ulang tahun." Gadis itu pun tersenyum. "Hari ini adik kamu yang masih SD ulang tahun kan?" "Hah? Tahu dari mana?" Erlang yang kakak kandungnya bahkan tidak ingat apa-apa. "Aku hafal tanggal ulang tahun semua anggota keluargamu." Kontan Erlang membulatkan mata. Di tahun itu, adiknya bahkan belum bermain media sosial, orang tuanya apalagi. Itu membuat Erlang merasa terganggu, karena baginya tanggal lahir adalah salah satu hal yang sangat privasi. "Agak creepy ya mas," komentar Mia. "Tahu dari mana coba?" Beberapa minggu kemudian ada kakak tingkat teman saya di Paskib. Dia bawain organizer kertas yang bening itu loh, seukuran map. Mia mengangguk-angguk menyimak. "Ada fotokopian kakak keluarga saya, dilegalisir. Ada juga foto-foto saya, foto ortu saya, dan kakak adik saya. Semua diambil secara candid." Mia bergidik ngeri. "Segitunya ya? Untung ketahuan." Katanya organizer cewek itu ketinggalan di kelas, ketahuan teman-temannya, terus diserahin ke teman saya yang anak paskib. "Terus gimana mas? Kalau aku mungkin udah nangis kejer, ngeri sama orang kayak gitu." "Sama, saya takut dan mual. Kayaknya saya kena semacam serangan panik." Bersambung.